Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep profesi bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Zumratul Marifah, NIM 172386201015. Yang pertama, pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa lain professius yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Selanjutnya, ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan abadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi, harus terlebih dahulu ada izin khusus. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam profesi BK, mengaplikasikan pandangan posesif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual bermoral sosial, individual, dan berpotensi, menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya, peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya, menjunjung tinggi harkat martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, toleran terhadap permasalahan konseli, bersikap demokratis, menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling, menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informasi, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada suatu jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Yang keempat, komponen profesi konselor. 1. Ilmu pendidikan. Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dan keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik, dan oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang konselor pertama adalah sarjana pendidikan. Atas dasar keilmuan inilah, konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik sebagai sasaran pelayanan konseling, dan memahami seluk-beluk proses pembelajaran yang akan dijalani serta didik melalui modus pelayanan konseling. 2. Substansi profesi konseling. Di atas kaidah-kaidah ilmu pendidikan itu, konselor membangun substansi profesi konseling yang meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan, dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah mendukungnya diambil dari bidang keilmuan lain. Semua substansi tersebut menjadi isi dengan segala fokus pelayanan konseling. Secara keseluruhan, substansi tersebut sebagai modus pelayanan konseling. Kesimpulannya adalah pengembangan profesi bimbingan dan konseling antara lain melalui standarisasi untuk kinerja profesional konselor dan standarisasi penyiapan konselor. Perkembangan gerakan bimbingan di Indonesia pada dasarnya terdapat 3 periode perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yakni periode wawancara 1960 sampai 1970,
periode pemasyarakat 1970 sampai 1990, periode konsolidasi 1990 dan sampai sekarang. Dalam proses BK, ada yang menggunakan teknik konseling yang berpusat pada konselor dengan istilah lain direktif konseling, dan teknik konselor yang berpusat pada klien atau istilah lain non-direktif konseling. Yang keduanya tentunya diberikan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada diri klien, dan juga terdapat kode etika yang menjadi buku pedoman BK dalam proses BK. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.